Waalaikumsalam Ibu Erlina. Iya, maaf ini saya memang jalan-jalan tuh Pak, mampir ke kok ini kok sekolahnya Pak Yuyut, saya bilang gitu Pak. Akhirnya kita kan satu kelompok Pak, jadinya saya mampir. Loh, ternyata bener Pak, masih ada sibuk Pak. Kebetulan enggak Bu, barusan sudah menyelesaikan tugas-tugas biasa administrasi, sudah selesai kok. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Gimana Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Begini Pak, makanya saya jalan-jalan, gimana ya, agak jalan-jalan cari teman gitu ya Pak. Ternyata aku sampai ke Pak Yuyut. Gini Pak, saya tuh anggap punya apa ya Pak ya, punya sedikit apa ya masalah di sekolah gitu Pak. Saya tuh Pak di kelas itu saya tuh mengajar seakan-akan gitu Pak, anak-anak itu kurang gimana Pak, kurang antusias itu Pak. Sepertinya anak-anak itu tidak mendengarkan saya Pak. Iya. Sudah lama Bu kejadiannya seperti itu? Iya akhir-akhir ini sih Pak, agak lama juga. Cuma saya bingung begitu Pak, sampai saya mikirnya itu gimana ya Pak? Mau stres saya gimana, mau gimana begitu Bapak. Iya, janganlah Bu, jangan sampai berpikir seperti itu. Mari kita bersama-sama carikan solusinya. Barangkali dengan berbagi, bercerita dengan teman sejawat atau kepada siapa, itu saya rasa menjadi salah satu solusi yang tepat Ibu. Makanya saya datang ke Bapak, saya ini curhat ke Bapak, gimana ya Pak, kok apa itu namanya, kok cara mengajarnya saya tuh kok sepertinya kurang diterima sama murid-murid saya gitu Bapak. Iya. Gimana Bu? Ceritanya gimana? Seperti apa ceritanya? Ya anak-anak kalau saya mengajar itu bicara sendiri tuh Pak, tidak menghiraukan saya, bahkan ada yang main-main sendiri. Saya kan ngajarnya di TK Bapak, jadi walaupun saya teriak-teriak itu hanya sebentar saja Bapak, habis itu kembali lagi main dia Pak. Seperti itu. Sudah ada berjalan 2 bulan atau 3 bulan Ibu? Ya sekitar begitulah Bapak. Iya. Terus yang sudah Ibu lakukan apa Bu? Yang saya lakukan Pak pada saat ini, saya mencoba membuat ice breaking Bapak. Saya belajar lagi apa itu di YouTube itu ada ice breaking. Kemudian saya juga mendapatkan ilmu-ilmu yang kemarin itu Bapak, saya terapkan Bapak. Lumayan sih Bapak. Kemudian saya juga itu Bapak, selain ice breaking juga saya membuat game Bapak, begitu Pak. Iya. Terus ketika Ibu melakukan kegiatan itu, bagaimana dengan antusias siswa Bu? Awalnya dia terkejut Bapak dengan saya membuat ice breaking dan game-game itu. Setelah itu kok yang asalnya itu main, tiba-tiba anak itu berkumpul di dekat saya Bapak. Terus dia seakan-akan terapa ya Pak, ya terbawa oleh saya begitu Bapak. Akhirnya dia anak-anak kok ada apa ya, ada keinginan untuk ikut ice breaking itu Pak. Satu persatu muridnya ikut begitu Bapak. Akhirnya yang lain juga ikut begitu Bapak. Iya. Berarti sudah mulai ini ya Bu ya, ada perubahan ya, artinya sudah mulai fokus, mereka sudah mulai mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh Ibu dong. Iya benar Bapak, dengan memang benar apa itu dengan ice breaking dan game itu
bisa membantu saya untuk menjadikan suasana yang lebih menyenangkan begitu Bapak. Saya ternyata dengan ice breaking dan game ini sangat membantu saya dalam untuk menguasai kelas, untuk menghidupkan suasana kelas begitu Bapak. Iya. Ibu enggak mencoba mungkin hal-hal yang baru atau hal yang lain, misalnya mencoba dari sisi keluarga mereka. Mungkin ada sesuatu Ibu yang terjadi di sana barangkali ya. Barangkali kan itu bisa dijadikan opsi juga nanti. Iya begini Bapak, setelah saya Pak merenungkan diri saya itu Bapak, ternyata memang pembelajaran saya yang kurang aktif, kurang memberi semangat kepada anak-anak. Saya sendiri, bukan dari sistem dari keluarga Bapak, ternyata dari saya sendiri Bapak, kurang memberikan pembelajaran yang menyenangkan, tidak ada breaking. Jadi akhirnya pembelajarannya itu vakum Bapak, hanya diberi tugas itu aja. Akhirnya anak-anak mungkin bosen Bapak. Nah, makanya dengan ice breaking anak-anak itu lebih aktif, lebih senang, lebih semangat, lebih lebih tambah bergairah gitu Bapak, anak-anak begitu. Iya. Mungkin ini barangkali siswa merasa ada sesuatu yang baru Ibu. Jadi Iya, makanya betul, siswa lebih antusias seperti itu. iya betul Bapak. Dengan ice breaking dan game itu anak-anak lebih antusias dan lebih pembelajaran itu lebih bermakna. Kemudian saya juga menggunakan video lagi Bapak. Menggunakan video dengan sound systemnya. Nah, dengan seperti itu anak-anak itu tambah merasa sangat antusias Bapak dengan melihat video dan sound yang suaranya agak keras. Jadi pembelajaran semakin menyenangkan begitu Bapak. Memang itu adalah harapan-harapan saya itu Bapak. Ternyata alhamdulillah dengan bantuan media tersebut Bapak, saya membuat suasana kelas itu menjadi menyenangkan Bapak. Iya, saya rasa apa yang sudah Ibu Erwina lakukan sudah sangat tepat itu Bu. Jadi artinya Bu Erwina kan tidak mau suasana seperti itu tetap terjadi di kelas Ibu. Dan Iya. Ibu sudah melakukan beberapa hal seperti membuat ice breaking, juga mulai artinya berpikir untuk diri sendiri, apakah ada yang salah dengan diri saya. Artinya tidak hanya sekedar menyalahkan juga, kita juga introspeksi. Itu sudah luar biasa itu Bu, sudah luar biasa itu. Seperti Iya, itu. Bapak. Saya yakin sekarang sudah berubah ya Bu ya, suasana kelasnya ya. Alhamdulillah sudah berubah. Apalagi dengan sekarang saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mengurangi tugas yang saya selalu memberikan tugas membosankan itu saya kurangi Bapak. Nah, sekarang itu saya membuat pembelajaran yang berdiferensiasi di mana pembelajaran tersebut berpusat pada murid begitu Bapak. Kemudian sesuai dengan minat dan kesenangan anak. Jadi saya arahkan anak-anak itu senang seperti apa, senang minat bakatnya itu apa. Jadi saya terapkan di situ, saya salurkan di situ Bapak. Akhirnya alhamdulillah pembelajaran sangat Pak, berhasil. Berinteraktif sekarang sudah ya. Iya Bapak. Suasananya beda sudah Bu ya, jadi hidup ya. Suasananya sudah beda Bapak. Iya. Ya alhamdulillah Bu, memang terkadang kita memang harus juga merubah gaya belajar kita. Betul, jadi Bapak. Memang betul ya, saya pun juga sama seperti itu. Jadi ya, biar anak-anak ini tidak bosan. Kalau setiap hari kita menggunakan semacam metode ceramah terus, itu anak-anak pun juga bosan. Memang harus diselingi dengan hal-hal yang lain. Ada ice breaking seperti yang sudah Ibu lakukan, atau mungkin ada game-game yang menantang buat anak-anak itu.
itu sudah sangat luar biasa. Jadi apa yang sudah dilakukan Bu Erwina ini sudah tepat Bu, bahkan sudah sangat luar biasa itu. Itu menjadi solusi yang jitu lah sehingga merubah suasana kelas menjadi hidup kembali Bu. Iya, iya Bapak. Alhamdulillah sudah sangat banyak perubahannya begitu Bapak. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bapak. Pak Yuyut sudah sudah memberikan solusi untuk saya, menggali ide-ide saya. Akhirnya saya muncul bakat-bakat saya yang terpendam begitu Bapak. Saya sekarang merasa merasa senang Bapak, merasa nyaman saya bisa mendapatkan ide-ide dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak membuat saya itu ide-idenya keluar begitu Bapak. Jadi antara kita itu tidak ada jarak ya, dapat menggali potensi begitu dari saya gitu Bapak, sehingga saya itu sendiri bisa mencari pemecahan masalah saya sendiri gitu. Terima kasih banyak ya Bapak. Sekarang saya sudah lega dengan curhatan saya kepada Pak Yuyut. Sama-sama Ibu, memang selayaknya dan sepatutnya kita seperti itu. Kita kan memang satu rekan seprofesi, walaupun katakanlah Ibu mengajar, beda kita mengajar ya, kalau Ibu di SD, Ibu di TK, saya di SD, tapi kan prosesnya tetap sama, mengajar, artinya seperti itu. Jadi ya mungkin dengan cara berbagi seperti ini, itu menjadi solusi bagi kita dalam memecahkan masalah di dalam kelas kita, Ibu. Saya pun juga memetik pengalaman dari apa yang sudah Ibu ceritakan ke saya dan menjadi sebuah pelajaran buat saya, Ibu. Betul, terima kasih banyak ya Bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kalau saya punya masalah lagi, saya nanti curhat lagi sama Pak Yuyut. Mari silakan. Tidak ada salahnya kita berbagi, Ibu. Iya. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama Ibu. Iya, saya pamit dulu ya Bapak, sudah siang ini Bapak. Monggo silakan. Mari Bapak, makasih ya. Mari. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Oke. Lanjut Bu Umami. Atau saya dulu ke Bu Erwina? Oke. Iya. Saya dulu ya Bu Umami ya. Iya. Bu Umami. Saya. Nanti sama Pak Yuyut. Pak Yuyut sama Bu Umami lagi. Pokoknya nanti satu-satu kita, Bu. Iya. Oke ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erwina. Waalaikumsalam Pak Yuyut. Dari mana ini kok tumben ini Bu ke sekolah? Iya, kebetulan jalan-jalan kok. Tadi di sekolah kebetulan sudah nggak ada pekerjaan dan sambil menunggu absensi saya coba jalan-jalan ini. Ada inilah biasa, ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya di kelas. Saya ada permasalahan Bu Erwina. Iya Bu Erwina. Iya, terlihat kok Bapak di benak Bapak seakan-akan seperti ada sedikit kekurangan, nggak seperti biasanya yang saya lihat itu Pak Yuyut itu biasanya ceria, sekarang kok ada kayak ada beban gitu Pak, walau saya lihat wajahnya Pak Yuyut. Iya, jadi memang ketika seseorang itu ada masalah memang kelihatan ya Bu ya, tidak bisa dibohongi. Iya, jadi begini Bu Erwina. Ketika awal pelajaran tahun baru kemarin, saya mendapat siswa baru, pindahan dari sekolah lain, tepatnya dari sekolah SDK. Jadi muridnya ini non-muslim. Gitu. Kebetulan dengan kepala sekolah, anak itu ditaruh di kelas saya. Awal-awal, iya. Awal-awal itu ya yang membuat Bapak bimbang. Kemudian jadi itu. Bapak mempunyai masalah dengan murid. Murid baru iya, jadi, maksud saya. Iya. Yang jadi masalah tuh begini Bu. Jadi awal-awal katakanlah berjalan hampir 2 bulan, 3 bulan, anak ini enak gitu loh. Dia cerdas, bahkan dia mulai menunjukkan kalau dia memang anak yang cerdas. Saya senang waktu itu. Lama-lama ada perubahan sudah dari sisi sikap. Jadi yang kemarin itu anak ini tidak mudah emosi, sekarang emosinya luar biasa Ibu.
dia mulai meluap-luap emosinya. Bahkan teman-temannya pun, terutama yang perempuan, ini sudah mulai ketakutan gitu. Bahkan murid ini kadang-kadang berlaku aneh, Ibu ya. Bertingkah laku aneh. Kenapa? Lalu menurut Bapak, hal apa yang membuat penyebabnya terjadi seperti itu, Bapak? Iya, saya berusaha untuk mencari itu memang, Ibu. Saya berusaha untuk mendekati anak itu. Saya coba dekati, saya ajak ngobrol-ngobrol gitu kan. Cuman kalau satu kali saya coba susah, karena memang salah satunya dia sekarang susah untuk fokus. Itu susah untuk fokus sekarang. Tapi saya berusaha, saya lateni, dan suatu saat ketika teman-temannya sudah istirahat, kebetulan anak ini tidak istirahat gitu. Saya datangi, saya hampiri, saya tanya, kebetulan namanya Kevin. Kevin, tadi malam di rumah ngapain? Saya bilang seperti itu. Iya. Enggak Pak, tadi malam belajar. Oh belajar gitu. Tapi kok Kevin saya lihat saat ini nilainya turun ya, saya bilang. Terus Kevin sekarang mudah marah. Ada apa Kevin? Mau nggak cerita sama Bapak? Saya bilang seperti itu. Awal-awal dia merasa enggan untuk bercerita. Dia berusaha untuk menyembunyikan permasalahannya. Karena saya baca dari gerak-geriknya, sepertinya memang ada permasalahan keluarga di rumahnya. Itu. Saya coba pancing ke arah sana, akhirnya sampai terakhir saya bilang sudahlah, kalau memang Kevin tidak mau cerita sekarang, mungkin besok atau kapan gitu. Tahu-tahu anak itu dia nyeletuk, gini Bapak katanya, saat ini di rumah Mama Papa sering bertengkar. Oh gitu. Sudah lama Kevin, saya bilang. Hampir 1 tahun Pak seperti itu. Loh, terus kamu gimana sama adik-adiknya? Ya ketika Mama Papa bertengkar, saya hanya diam di kamar. Adik-adik saya tidak tahu di mana katanya. Oh gitu ya. Saya bilang ya Kevin, Bapak prihatin dengan kejadian apa yang terjadi di rumah kamu. Namun dengan kejadian ini jangan membuat kamu untuk tidak patah semangat untuk belajar. Ingat loh Kevin, masa depan kamu ada di tangan kamu. Saya sampaikan seperti itu. Terdiam, anak itu terdiam. Terus gimana Pak? Katanya. Oh gitu. Karena dia bertanya seperti itu, istilahnya ada ruang buat saya untuk masuk lebih dalam lagi. Saya coba. Terus Mama sama Papa gimana sama Kevin? Kalau Mama nggak ada masalah Pak, tetap seperti biasa. Cuman Papa memang sering pemarah seperti itu. Oh gitu. Gini Kevin, permasalahan orang tua kamu itu menjadi masalah orang tua Kevin. Kevin tidak sepatutnya dan sepantasnya untuk ikut dalam permasalahan itu. Kevin punya adik, Kevin tertua. Rangkul adik-adik kamu. Bagaimanapun juga mereka juga masa depan. Ajak mereka belajar, Kevin. Jangan dibiarkan, kasihan. Anak itu terdiam seakan-akan mau nangis, Ibu. Diam dia. Sampai makanannya waktu itu dia tidak makan. Ya gimana Pak, ketika saya mau belajar, Mama Papa bertengkar lagi katanya. Gini aja, kamu keluar dari kamar, cari adik-adik kamu, masuk ke dalam kamar kamu. Ajak belajar mereka. Ajak belajar. Jadi biarkan Mama Papa bertengkar, ya sudah. Biarkan aja, yang penting kamu sama adik-adik kamu tetap konsentrasi untuk belajar gitu. Oh gitu ya Pak. Iya, terus gimana Pak? Ya enggak apa-apa. Nanti saya yakin nanti Mama Papa kamu akan bercerita sama kamu. Karena yakin Mama kamu melihat kamu sudah paham dengan permasalahan itu. Gitu. Akhirnya cuman habis itu saya berpesan, Kevin, jangan jadikan permasalahan ini dapat merubah diri kamu. Kemarin kamu aktif. Kemarin kamu sering menjawab pertanyaan ketika Bapak lempar pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kamu lebih banyak pendiam dan kamu susah fokus. Sekarang Bapak paham apa yang terjadi dengan diri kamu. Bapak hanya ingin mengingatkan, masa depan kamu di tangan kamu. Artinya, jangan jadikan permasalahan ini yang dapat mematahkan semangat kamu untuk belajar. Tetap belajar, Kevin, saya bilang seperti itu. Jadi memang setelah itu
setelah Kevin curhat, perubahannya memang tidak langsung signifikan, Bu. Jadi masih ada lah, letupan-letupan emosi itu masih ada. Bahkan teman-temannya pun bahkan sempat tidak mau berteman dengan Kevin. Menjauh Tetapi begitu ya Bapak? iya, tetapi dalam hal ini ketika Kevin tidak ada, teman-temannya saya panggil, saya ajak kasih pengertian mereka gitu, bahwa Kevin saat ini tidak sama dengan Kevin yang kemarin. Mungkin ada permasalahan di rumah atau bagaimana. Jadi Bapak minta tidak sebaiknya kalian menjauhi dia. Tetapi sebaliknya kamu rangkul, kamu ajak berteman. Karena bagaimanapun juga mereka adalah keluarga besar di kelas 5B. Kebetulan Kevin ini memang non-muslim, Bu. Oh Non-muslim, begitu. iya. Sempat juga, ya Bu. Alhamdulillah Bapak itu sudah sudah sepaham dengan saya. Bapak sudah ternyata setelah Bapak cari penyebabnya, ternyata dia di keluarga ya Bapak ya. Maksudnya dia itu punya masalah di keluarga, bahwa orang tuanya sering bertengkar begitu ya Bapak ya. Sudah terlihat sudah tahu Bapak ya bahwa masalahnya penyebabnya itu seperti itu. Makanya Kevin itu menjadi cenderung murung dan tadi tuh Bapak, emosi, kemudian pembelajarannya menurun begitu ya Bapak. Betul, iya, betul. Bapak sudah menurut saya sudah benar melakukan tindakan seperti itu. Alhamdulillah sudah sepaham dengan saya. Lalu harapan-harapan Bapak untuk kedepannya bagaimana Bapak? Saya berharap untuk Kevin ini mudah-mudahan dia cepat bangkit ya dari rasa keterpurukannya itu akibat dari pertengkaran yang dialami oleh orang tuanya. Memang efeknya sangat luar biasa ketika orang tua ini bertengkar, karena Kevin kan bukan anak-anak lagi, Bu. Jadi dia sudah paham dan mengerti ketika orang tuanya bertengkar gitu. Jadi harapan saya dengan walaupun terjadi seperti itu, dia mau bangkit lagi dan mau belajar lagi. Nah, untungnya saya bisa berkomunikasi dengan mamanya. Dan mamanya pernah tanya ke saya, Pak Yuyut, bagaimana perkembangan anak saya? Ya, disitulah akhirnya saya ceritakan tentang bagaimana anaknya di kelas, apa yang terjadi dengan anaknya, saya sampaikan. Dan alhamdulillah mamanya, iya Pak, saya sudah merasa itu, katanya. Memang saya yang salah dengan papanya, dia bilang seperti itu. Saya cuma, iya Bu, menyadari ya Bapak. Iya, menyadari. Akhirnya sedikit saya sedikit lah saya berikan masukan kalau bisa jangan bertengkar di depan anak-anak seperti itu, karena memang mempengaruhi mental anak-anak ibu, saya bilang. Contohnya sekarang Kevin temperamen, hasil belajarnya juga menurun gitu. Jadi saya sampaikan seperti itu. Iya Bapak, terima kasih katanya. Iya, ini ya Bu, Bapak. ini saya nggak mengganggu ini Bu ya, cerita seperti ini. Tidak, alhamdulillah tidak Bapak. Saya senang sekali Bapak mau curhat sama saya, berarti Bapak itu percaya sama saya. Dari beberapa, iya, terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Dari beberapa tadi yang Bapak lakukan, apa yang terlibat itu Bapak membantu untuk menyelesaikan atau menyelesaikan masalah atau rencana tadi Bapak? Yang membantu juga teman-teman Kevin, Bu, murid-murid saya. Untungnya teman-teman Kevin ini menyadari dengan apa yang terjadi dengan Kevin. Jadi mereka sudah tidak takut lagi, mereka malah sekarang berteman baik malah. Jadi kalau mereka main, Kevin mesti diajak. Gitu. Jadi Kevin tidak dibiarkan sendiri sudah. Kalau kemarin kemarin hanya diam, teman-temannya main, Kevin sudah mulai akrab kembali, bergabung dengan teman-teman mereka lagi. Oh, jadi teman-temannya yang membantu mendorong Kevin untuk kembali seperti semula ya, Bapak? Betul. Berarti kira-kira buah keberhasilan itu seperti apa, Bapak? Saya lihat
perubahan dari hasil belajarnya, dari ulangan harian yang saya berikan. Di situ mulai ada peningkatan, Ibu. Dari nilai-nilainya sudah mulai meningkat itu, dan Kevin sudah temperamennya sudah mulai menurun. Jadi sudah ada perubahan. Mungkin juga di rumah orang tuanya mungkin sesekali juga memberikan pengertian kepada Kevin. Itu alhamdulillah dengan sikap Kevin yang seperti itu saya sudah merasa sedikit plong lah. Artinya tanggung jawab saya sebagai guru Kevin alhamdulillah sudah saya lakukan itu. Apa itu? Berarti sudah Bapak lakukan ya? Maksudnya itu apa bagus sekali Bapak sudah menerapkan kepada siapa si Kevin, dan juga saya penasaran dan tertarik loh Bapak dengan apa itu semua apa ya usaha Bapak dengan ke orang tuanya, dengan mendekati Kevin. Saya sangat apa ya Bapak, sangat tertarik, sangat juga menjadi ilmu untuk saya, walaupun Pak Yuyut yang curhat sama saya ya. Iya, Kemudian iya, iya. komitmen terhadap rencana Bapak tadi itu bagaimana? Jadi memang untuk Kevin ada istilahnya saya memperlakukan dia bukan dalam artian memperlakukan dia secara spesial, tidak. Iya. Tetapi memang saya harus lebih hati-hati. Itu ada catatan tersendiri buat saya. Jadi dalam memperlakukan dia tidak sama dengan teman-temannya. Tapi saya harus hati-hati, Bu. Yang dikhawatirkan saya nantinya akan muncul penilaian dari teman-temannya, wah enak Kevin. Kevin mendapatkan perlakuan yang spesial. Itu yang saya jaga. Tapi sesekali teman-temannya saya berikan pengertian juga. Artinya saya sampaikan, bukan saya ingin menspesialkan Kevin, tidak. Karena Kevin saat ini sedang bermasalah. Alhamdulillah murid-murid saya memahami hal-hal yang seperti itu setelah saya berikan pengertian, Ibu. Oh begitu. Berarti sudah ada perubahan ya Bapak. Kemudian Alhamdulillah. bersama temannya juga ya Bapak. Betul, betul. Kemudian yang terakhir Bapak, refleksinya itu bagaimana perasaan Bapak sekarang ya setelah melakukan percakapan dengan saya tadi, apa yang Bapak rasakan begitu Bapak? Iya. Saya terus terang dari tadi sebelum berangkat ke sekolah Ibu ini, pikiran saya masih tertuju ke sana. Bagaimana selanjutnya, apa yang harus saya lakukan gitu Ibu ya. Tapi setelah saya bertemu dengan Bu Erwina, saya bercerita tentang permasalahan saya, dan bahkan ini sudah menjadi solusi buat saya, membuat pikiran saya menjadi tenang. Sudah tidak ada beban pikiran lagi. Iya Ibu. Jadi saya mengucapkan terima kasih Ibu. Sudah merasa lega ya Bapak ya. Betul, Memang iya. kalau punya masalah Bapak terus jangan dipendam. Ayo kita saling berkolaborasi, saling saling kita itu mengadakan sering seperti ini, mengadakan pembelajaran coach ini ya Bapak, supaya kita itu bisa saling sharing, kita saling memberi masukan dan solusi untuk kita begitu Bapak. Iya betul Bu, memang sekarang sudah nggak nyaman lagi kita sendiri-sendiri. Saatnya kita berkolaborasi untuk menuju kesuksesan bersama. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Bu ya, yang sudah Ibu mau mendengarkan anggaplah curhatan saya gitu, apa yang menjadi pikiran saya saat ini. Terima kasih Bu Erwina. Ya, nggak usah sungkan-sungkan Bapak, saya siap. Siap. Oke Bu Erwina, karena waktu sudah siang, sebentar lagi sudah absensi, saya harus balik ke sekolah. Iya. Terima kasih ya Bu ya, saya mohon diri pamit. Bapak. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Bu Siti Umami, mau dengan saya dulu atau dengan Ibu Erwina dulu? Nah, gini masalahnya. Saya belum jadi coach dan belum jadi coach. Kalau jadi coach, enggak apa-apa diulang mau jadi coach. Enggak apa-apa. Kalau saya jadi coach, siapa yang mau jadi coach seperti itu? Terserah saya atau Pak Yuyut. Tetap satu-satu nanti, Bu. Iya, satu-satu, tapi nanti antara Pak Yusuf dan Pak Yuyut dan Bu Erwina, salah satunya harus
ada 2 masalah. Begini, Karena Bu, saya langsung belum jadi coach. sampean pertama jadi coach, Pak Dengan Adi siapa? jadi coachnya lagi. Kemudian Pak Anu sama berdua sudah saya sebagai officer aja begitu ya. Iya, seandainya tadi Pak Yuyut dengan saya, berarti kan kita satu-satu masalahnya. Kalau saya seperti begitu. ini jadi 2 masalahnya seperti itu. Satu loh, Bu. Oke, Tetap sekarang satu. saya Ya. jadi apa? Jadi coach. Mau jadi coach Coaching dulu dulu. apa kucing dulu, Kalau Ibu? jadi Ya? kunci dulu. Oke, Ya. jadi kunci dulu. Dengan Setelah siapa? jadi kunci, nanti saya jadi coachnya siapa? Berarti Bapak Yuyut atau Bu Erwina Salah menyediakan satu. masalah lagi. Iya, Seperti itu. iya. Oke. Berarti Gimana? saya jadi kunci Gimana ya. sekarang? Jadi kunci Ya. dengan siapa? Terserah siapa yang siap menjadi Bapak coach Yuyut saya. langsung ya. Oke, siap. Pak Yuyut ya. Siap. Oke. Bisa dimulai Oke, sekarang ya Pak ya. Bisa. Lanjut. Kita Pak mengkondisikan anak dulu. Oke. Assalamualaikum Pak Yuyut. Waalaikumsalam, Ibu. Ini saya sengaja menemui Pak Yuyut. Ini saya lagi ada permasalahan yang selama ini mengganggu pikiran saya. Saya rasa untuk saya curhat dengan guru-guru yang lain, saya merasa sungkan seperti itu. Karena mereka senior gitu, dan juga saya lihat mereka sedang sibuk, dan saya rasa lebih fair sama Pak Yuyut. Makanya saya ke Pak Yuyut untuk curhat ya tentang permasalahan yang saya hadapi, Pak. Siap. Mohon waktunya ya Pak Yuyut ya. Siap. Gini Pak, saya sebagai guru kelas 1 pada tahun ajaran ini kan murid baru gitu, saya kedapatan satu murid yang saya rasa sangat belum bisa mengenal huruf gitu Pak. Sebenarnya ada beberapa sih dari murid-murid saya itu yang kurang lancar membaca. Cuma ada satu yang sangat parah gitu. Di sini saya bingung ketika memberikan pelajaran, ketika melakukan pembelajaran seperti itu. Dalam menyampaikan materi, apakah anak ini saya sajikan bacaan nggak bisa, belum kenal huruf. Saya rasa kalau saya lanjutkan pembelajaran akan jauh ketinggalan seperti itu Pak. Saya jadi bingung ini seperti apa, bagaimana saya harus menghadapinya seperti itu. Iya. Memang beban ya Bu ya. Ketika kita punya siswa atau murid yang dalam artian apalagi tidak bisa membaca, itu menjadi beban, betul menjadi beban itu. Iya. Kelas berapa? Ibu sekarang pegang kelas berapa Bu? Nah ini kelas 1. Kelas saya 1. rasa wajar kalau ada yang kurang lancar, tapi ini masih belum kenal huruf gitu Pak. Gitu. Terus selama ini yang sudah Ibu lakukan atau upaya-upaya yang Ibu lakukan seperti apa Bu Mami? Yang pertama saya melakukan itu semacam bimbingan mandiri ya, bimbingan khusus seperti itu kepada dia. Jadi sebelum mulai pembelajaran, saya minta dia maju ke depan saya, ke meja saya. Saya bimbing dia
membaca seperti itu, mengenal huruf satu persatu. Setiap hari sudah saya lakukan seperti itu, Pak. Tapi hasilnya ya masih gimana ya, masih rendah lah seperti itu. Iya, iya, iya. Hanya saya ini masih bingung, Pak. Sudah pernah mencoba mendekati anak itu, artinya lebih mendalam lagi, atau mungkin mencoba untuk mengenal keluarganya, Ibu? Barangkali ada permasalahan di rumah, atau anak itu kenapa, atau anak itu sedang marah dengan siapa, itu kan bisa jadi seperti itu, Ibu. Ya, saya sudah sudah pernah komunikasi dengan orang tuanya. Orang tuanya juga bilang, ini anaknya memang beda dari saudara-saudaranya. Mungkin karena faktor karena waktu lahir dia itu prematur katanya, Pak. Jadi memang ada sedikit kelemahan dibanding saudara-saudaranya seperti itu. Dan orang tuanya meminta saya untuk memakluminya dan meminta saya untuk bersabar dalam membimbingnya, Pak. Iya, iya. Terus setelah upaya-upaya ibu lakukan, apakah ada perubahan atau gimana, Bu? Seperti saya bilang tadi, ada sih, cuma sedikit saja. Ya, bisa kenal huruf iya, cuma ketika sudah menjadi suku kata, dia belum bisa. Oh gitu. Sudah berusaha berkomunikasi dengan ibunya mungkin? Ya, Pernah, Bu, ya? iya. Jadi gini, Bu, mungkin saya punya pengalaman juga seperti itu, mungkin bisa saya sharing ya, kita sharing berbagi pengalaman. Jadi waktu itu saya punya murid kelas 5, dia belum bisa baca sama sekali. Nah, ketika waktu itu sudah mau kenaikan kelas, anak itu saya panggil, bahkan dengan orang tuanya saya panggil. Saya sampaikan, kalau sampai dalam 2 minggu tidak bisa membaca seberat-berat seperti itu, kamu tidak bisa naik kelas. Saya kasih waktu 2 minggu, tolong belajar yang baik. Kalau kamu bisa, langsung Bapak naikkan kamu kelas 6. Itu. Ya, saya juga berpikir, khawatir orang tuanya nanti, loh kok seperti itu ya. Tapi alhamdulillah orang tuanya menyadari, Ibu. Jadi waktu itu saya memang benar-benar hati-hati. Alhamdulillah orang tuanya menyadari, dan setelah sampai 2 minggu saya tes, saya bawakan beberapa buku, bahkan waktu itu kepala sekolah juga menjadi saksi. Alhamdulillah luar biasa, Ibu. Anak itu bisa membaca. Bisa membaca. Dari beberapa buku yang saya berikan, dia bisa membaca, Ibu. Jadi mungkin cara ini mungkin bisa juga dipakai, Ibu. Cuman harus hati-hati ya, Bu, ya. Terutama dalam komunikasinya, gitu, dalam komunikasinya. Libatkan orang tua tidak apa-apa. Libatkan aja itu. Atau mungkin ada solusi yang lain yang dapat Ibu lakukan nanti. Ya, benar sih seperti apa yang Pak Yuyut bilang barusan. Saya berkolaborasi dengan orang tuanya. Saya punya cara lain, yaitu saya mencari buku cara belajar membaca cepat dan dibawakan atau meminta anak itu untuk membawanya ke rumah. Saya berkomunikasi dengan orang tuanya dan minta bantuan juga kepada orang tuanya untuk selalu mendampingi anaknya belajar di rumah terkait dengan buku yang dibawa itu. Karena sesampainya di sekolah, saya pasti tanyakan tadi malam atau kemarin sudah belajar sampai di mana, seperti itu, Pak. Iya. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Bu Mami sudah luar biasa, Ibu. Artinya Ibu benar-benar memberikan perhatian, bahkan sampai menjadi beban buat Ibu. Ini luar biasa, Ibu. Artinya ya mudah-mudahan lah apa yang sudah dilakukan Bu Mami ini menjadi solusi yang terbaik.
Mungkin Ya, mungkin sekarang tidak. Mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi ke depan atau 1 bulan ke depan, saya yakin pasti ada perubahan, Ibu. Kan namanya juga anak-anak kelas 1 gitu kan. Memang butuh ketelatenan. Mungkin kalau anak kelas 1 kan saya tahu sendirilah anak-anak kelas 1 seperti apa. Tapi Ibu sudah luar biasa, Bu Mami. Apa yang Ibu lakukan sudah apa ya? Buat saya sudah mungkin saya juga tidak berpikir sejauh seperti yang Bu Mami lakukan itu. Kebetulan kemarin saya juga ada di kelas 5 itu. Tapi kan alhamdulillahnya kan sudah kelas 5. Beda pola pikirnya seperti itu. iya, iya, Kalau kelas benar. 1 mungkin lain lagi Bu Mami. Terus sekarang gimana Bu Mami? Dan Anak itu. alhamdulillah, selang beberapa eh, bulan, sampai bulan ini Pak prosesnya, Iya. dan alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan. Anak mulai bisa membaca walaupun eh, harus dibantu, artinya masih kurang lancar. Tapi alhamdulillah menurut saya itu sudah pencapaian yang luar biasa. Iya, iya, iya. Saya merasa juga sama seperti itu, Bu. Artinya ada peningkatan dari kemarin yang ya mungkin kemarin mungkin anak ini ya gagal fokus lah istilah sekarang. Mungkin sekarang dengan metode-metode Bu Mami yang lebih menarik yang Ibu berikan dengan buku-buku yang buku-buku pelajaran itu mungkin anak itu lain. Sekarang berpikirnya lain Bu Mami. Jadi buat saya Bu Mami sudah luar biasa. Ya mungkin nantinya akan ada solusi-solusi yang lain Bu Mami. Saya yakin itu. Dan mudah-mudahan anak didik Ibu itu cepat ada perubahan dan bisa samalah, paling tidak sama dengan teman-teman yang lain. Dan mudah-mudahan cepat bisa menyesuaikan untuk bisa membaca Bu Mami. Iya, amin, amin Bapak. Iya. Tidak mudah ya Bu Mami ya. Apalagi kelas 1. Saya terus terang mengacungkan jempol untuk teman-teman saya yang mengajar di kelas 1. Butuh ketelatenan, butuh seperti itu. Mungkin saya tidak bisa seperti Bu Mami di kelas 1 Iya, untuk iya, sampai iya bisa Pak. melayani siswa seperti itu. Iya Bu Mami. Udah ya, berarti sekarang sudah mulai berkurang bebannya Bu Mami ya. Sudah ada perubahan Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah bertemu Pak Yuyut, saya merasa beban saya lebih ringan gitu. Serasa menemukan pencerahan dan langkah yang saya lakukan diapresiasi sama Pak Yuyut, berarti sudah benar seperti itu Pak. Iya, memang kita sebagai pendidik ini terkadang beban yang kita pikul ini berat Bu. Tapi kalau dipikul sendiri iya. Tapi mari kita budayakan untuk berkolaborasi, mencari solusi dengan Iya apa yang benar, terjadi atau dengan apa permasalahan yang terjadi. Jadi betul jangan sekali. sungkan-sungkan ya Bu. Mari kita berbagi, berkolaborasi untuk mencari solusi yang terbaik untuk kemajuan anak didik kita, Ibu. Ya, terima kasih sekali Pak Yuyut. Saya merasa lega Sama-sama. sekarang. Terima Sama-sama, kasih Bu. sekali lagi Iya, atas waktunya. Saya kira siap. saya sudah lebih ringan lagi Bapak ini ya. Iya, iya, iya. Terima Saya ucapkan kasih Ibu ya sudah percaya dengan sama-sama. saya. Iya, Kalau oke, begitu makasih Bu. saya pulang dulu ya Pak ya. Monggo, monggo, iya, Hmm, Sinari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, mungkin sekarang langsung saya dengan Bu Mami. Bapak, Saya punya masalah ya, langsung ya. ya. Oke. Oke, Bu Mami siap. jadi coach sekarang. Nah iya. Oke. Assalamualaikum Bu Mami. Waalaikumsalam Pak Yuyut. Mohon maaf ini saya ganggu Bu Mami. Saya mampir ke sekolah Bu Mami. Ya saya tahu Iya. mungkin sekarang waktunya istirahat. Tapi Iya. kebetulan ada sesuatu yang ingin saya ceritakan Bu. Ingin saya sampaikan kepada Bu Mami. Dengan tujuan saya ingin mendapatkan solusi. Dan ingin berbagi tentang permasalahan saya di kelas. Jadi begini Bu Mami. Kebetulan saya kan sekarang mengajar di kelas 5. Waktu kemarin ketika saya masuk kelas pertama kali, luar biasa suasananya. Saya untuk mengkondisikan kelas saat itu susah Bu Mami. Artinya boleh dibilang anak didik saya ini
ya mau dibilang liar gimana gitu kan. Susah untuk mengkondisikan kelas waktu pada saat itu saya susah. Mau cewek mau cowok sama Bu Ami. Nah, dengan seiringnya Nah, waktu ya, dengan seiringnya waktu berjalan sampai sekarang itu apa ya? Mereka susah untuk fokus. Jadi ketika saya mengajar, menyampaikan materi, ini mereka boleh dibilang tidak mau, iya. Perempuan sama, cowok ada aja yang dikerjakan. Mau inilah cerita tentang apa yang dilihat di TV, Bu Mami. Itu hampir rata-rata satu kelas seperti itu. Saya juga oke. ini berpikir apa yang harus saya lakukan gitu. Hmm. Gimana ya Bu ya? Ini menjadi Begini, beban saya Bu Mami. Ya, gimana Bu? kalau saya garis bawahi berarti permasalahannya Bapak yaitu apa ya, sulit mengkondisikan kelas ya Pak ya. Betul. Sulit mengkondisikan kelas dengan adanya itu tingkahnya anak-anak yang sudah mulai beranjak remaja ini ya Pak ya, kalau sudah Ya kelas memang 5 peralihan sudah, itu ya iya betul. permasalahannya ya. Iya. Dari percakapan ini sebenarnya apa yang ingin Bapak capai seperti itu? Ya tentunya kan apa Bu ya, saya ingin saya bisa mengendalikan mereka, mengkondisikan mereka untuk bisa fokus dalam hal belajar. Itu sebetulnya yang saya cari Ibu. Itu. Jadi Oke. saya pernah mencoba menjadi teman buat mereka, menjadi guru apalagi gitu ya, menjadi teman, tetapi mereka tetap seperti itu. Segimana ya? Ada aja lah yang membuat mereka itu tidak fokus Bu Mami. Gitu. Menurut Bapak sementara dulu ya Pak, Iya. perubahan kecil apa yang mungkin diinginkan Pak Yuyut dari perubahan muridnya seperti itu? Dari Iya. mulai yang tidak bisa dikondisikan itu, ya perubahan seperti apa yang Pak Yuyut inginkan seperti itu? Iya. Tentunya perubahan yang saya inginkan mereka itu apa namanya bisa fokus ketika saya mendengar, ketika saya memberikan penjelasan tentang materi pembelajaran, mereka mau mengerti dan memahami tentang materi yang saya berikan. Itu buat saya sudah luar biasa, sudah pencapaian luar biasa. Karena jangankan sampai mengerjakan tugas, mendengarkan ketika saya memberikan materi, mereka susah Bu, susah sekali. Oh iya. Ada aja yang menjadi apa ya, yang mereka kerjakan untuk itu semua gitu loh Bu. Kalau saya ingin tahu juga ini, seandainya ada level dari 1 sampai 10, kira-kira kondisi ketidakfokusan murid-murid Bapak itu ada di level berapa ya? Kalau dibuat level itu bisa Iya. jadi di angka 6 lah, di angka 6. Iya, Nah, dari dengan satu keadaan sampai seperti itu, apa usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pak Yuyut selama Iya. ini? Jadi begini, saya berusaha untuk mencari penyebabnya. Ternyata saya konfirmasi dengan teman-teman di sekolah. Jadi dulu ketika mereka masih di kelas 4, mereka sering ditinggalkan oleh gurunya. Kebetulan memang sudah sepuh dan sakit-sakitan. Jadi ketika berobat apa itu sering katanya seperti itu. Akhirnya itulah yang membuat kejadian seperti itu. Seringlah mereka sering ditinggal itu. Akhirnya saya berpikir seperti ini. Saya harus mencari solusi yang terbaik. Saya harus bisa komunikasi dengan orang tuanya. Akhirnya saya datang ke kepala sekolah, saya izin kepada Bapak Kepala Sekolah, saya akan memanggil semua wali murid saya di kelas 5 pada saat itu. Saya sampaikan maksud dan tujuan saya kepada kepala sekolah. Bapak kepala sekolah akhirnya mengiyakan, menyetujui dengan langkah-langkah yang saya lakukan. Dengan catatan tidak berbarengan, tidak dikumpulkan, pembelajaran seperti biasa. Akhirnya saya panggil setiap hari itu 2 orang, saya kasih waktu jam istirahat. Jam istirahat pertama atau kedua bisa mereka bisa datang menemui saya dari undangan saya kirimkan. Dari kesimpulannya setelah orang tua mereka saya panggil, alhamdulillah
ada perubahan Ibu. Dan orang tua juga mendukung dengan langkah-langkah yang saya lakukan itu. Bahkan sampai orang tanya, sudah Pak, dipukul aja katanya sampai bilang seperti itu. Ya enggak lah Bu, solusinya kan tidak harus seperti itu. Tidak harus main tangan, saya bilang seperti itu. Akhirnya ya dengan dukungan orang tua, eh, ada perubahan yang luar biasa. Mereka sudah mulai fokus gitu. Terus jadi yang istilahnya anggaplah yang paling aktif dalam hal ini aktif, saya jadikan ketua kelas. Saya berikan dia peran gitu. Akhirnya dengan cara seperti itu kondisi kelas saya sudah mulai normal, pembelajaran bisa berjalan dengan lancar Ibu. Alhamdulillah. Itu usaha yang dilakukan berkolaborasi dengan orang tua ya Pak. Betul. Ada usaha lain misalnya dalam pembelajaran mungkin ada trik-trik yang bisa Pak Yuyut lakukan sebagai usaha melatih fokus anak seperti itu. Iya. Jadi saya memberikan materi pembelajaran itu tidak sama. Saya menjaga agar tidak bosan. Jadi kalau bahkan saya sering mereka ajak belajar di luar. Jadi di halaman sekolah, seperti artinya biar ada perubahan suasana lah buat mereka itu. Alhamdulillah luar biasa perubahannya. Alhamdulillah. Berarti usaha-usaha yang dilakukan oleh Pak Yuyut bisa dikatakan berhasil ya Pak ya. Amin, amin ya betul. Terus harapan Bapak ke depannya bagaimana Pak? Iya, saya berharap kondisi yang sudah normal seperti ini mudah-mudahan bisa berjalan seterusnya seperti ini. Mudah-mudahan saya bisa membimbing mereka, membuat mereka menjadi anak yang baik, mau belajar dan mau sikapnya tidak akan berubah lagi, Ibu. Itu harapan saya. Ya, semoga harapan Bapak bisa tercapai. Bagaimana sekarang perasaan Pak Yuyut setelah melakukan coaching dengan saya? Ya terus terang aja Ibu, tadi sebelum saya berangkat sempat suntuk lah pikiran itu. Tapi sekarang setelah saya berbagi dengan kucing seperti ini, membuat saya. Dan saya mengucapkan terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu ya, saya undur diri, saya harus kembali lagi ke sekolah. Terima kasih Bu Mami, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang lanjut Bu Erwina dengan Bu Mami. Jadi kucing dan jadi coach gantian, oke? Waktunya sudah habis Pak. Kan yang penting kita sudah sama-sama merasakan. Sama-sama. Oh gitu ya, bisa ya? Sip, sudah ya. Berarti ya kan sudah kan ya? Ya. Sudah kita lakukan katanya tadi mengisi refleksi. Oh iya, mengisi refleksi. Untuk tapi mengisi refleksi. Rekamannya kan ditutup. Rekaman tutup dulu ya. Tutup ya, oke. Ya. Baik Bu, saya tutup ya. Mudah-mudahan sukses kita semua ya. Amin. Oke, saya tutup.